lanjutkan pembahasan kita ya. Berkata Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddina wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Ya. Ketahuilah, semoga Allah menunjukkan kamu kepada jalan ketaatan kepada Allah, bahwasanya Hanifiyah yang merupakan milah Ibrahim adalah kamu menyembah Allah saja ya, dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ya. Dengan itulah Allah itu memerintahkan semua manusia dan menciptakan manusia untuk menyembah Allah dan memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Ya, berdasarkan firman Allah, ya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku, kata Allah. Arti ya'budun yang ada dalam ayat tersebut adalah yuwahhidun, mentauhidkan Allah, murnikan peribadahan hanya kepada Allah ya. Lalu syarahnya disarah oleh Asy-Syaikh Shalih Sindi rahimahullah, hafizahullah afwan. Annal hanifiyah millata Ibrahim ya. Sungguhnya Hanifiyah yang merupakan milah Ibrahim ya. Wa asul hanaf fil lughah wal mail. Ya. Jadi arti hanaf menurut bahasa Arab adalah kecondongan. Ya. Walidzalika qalu lima ilir rajul al-ahnaf, lima ilir rijal di sini ya. Lima ilir rijal al-ahnaf ya. Fal hanaf wal mail. Ya. Karena itulah orang Arab mengatakan pada kaki yang condong itu al-ahnaf. Ya mungkin pincang di sini ya. Jadi bengkok ya. Kaki yang bengkok mungkin ya di sini. Ya al-ahnaf di sini. Ya artinya condong gitu. Wa fil istilah al-hanif wal ma'ilu 'anil batili ilal haqqi. Ya, secara terminologi al-hanif adalah yang condong dari kebatilan kepada kebenaran. Wal ma'ilu 'anis syirki ila tauhid, ya. Yang condong dari kesyirikan kepada tauhid. Wa hakadza kana Ibrahim al-Khalilu alaihi salam kana hanifan ma'ilan 'anis syirki ila tauhid, ya. Begitulah Ibrahim ya, yang merupakan kasih Allah alaihi salam ya. Beliau itu adalah hanif, yang condong dari kesyirikan kepada tauhid. Ya, maksudnya begini. Dia itu meninggalkan kesyirikan. Nah, gitu. Artinya apa sih? Maksudnya bukannya pernah berbuat syirik ya. Nah, ini memang ada dua pendapat ya di kalangan ulama. Kita akan berpaling dari ini ya. Intinya kalau disodorkan ya, mau kesyirikan atau mau tauhid, pasti milihnya tauhid. Nah, itu arti hanif di sini adalah orang yang kalau dipilihkan antara tauhid dan syirik, niscaya akan milih tauhid. Maksudnya meninggalkan kesyirikan seperti itu. Bukan berarti dia itu pernah melakukan kesyirikan. Nah, ya. Jadi seperti itu ya. Ininya ya, gambarannya ya. Jadi intinya al-hanifiyah adalah ya kecondongan kepada kebenaran. Nah, itu kepada tauhid ketika disodorkan dua perkara, tauhid dan syirik, kebenaran dan kebatilan. Ya, lalu hatinya langsung milih kebenaran dan tauhid. Nah, itu arti hanifiyah ya.
Nah, condong kepada kebenaran dan meninggalkan kesirikan, meninggalkan kebatilan, ya, condong kepada tauhid. Nah, maksudnya ketika dipilihkan kepadanya atau disodorkan kepadanya, mau kesirikan atau tauhid, mau kebatilan atau kebenaran, milihnya kebenaran dan tauhid. Nah, itu arti Hanifiyah. Wal millah, millah adalah asluddin au jumlatuddin. Millah adalah pokok agama atau keseluruhan agama, ya, atau globalnya agama, ya. Fala yuqalu litafasil syariah innaha millah. Ya, berarti millah itu adalah agama secara global dan tidak berlaku untuk, ya, syariah secara terperinci, ya. Fala yuqalu litafasil syariah innaha millah. Jadi tidak dikatakan pada perincian syariat adalah millah. Innamal millatu ya usuluddin wa mabanihi wa ma'akidih. Ya, jadi yang dikatakan millah itu adalah pokok agama, rukun-rukunnya, pembangunnya, ya. Wal millatu la ta'ti illa mudhofatun, ya. Ila nabiyyin minal anbiya. Jadi millah itu, ya, kata tersebut, kata millah tidak datang dalam Quran atau dalam hadis kecuali disandarkan kepada nabi dari para nabi, ya. Fala yuqalu millatullahi au millatu fulan, ya. Jadi nggak bisa disebut milah Allah atau milah fulan yang selain nabi. Ya, ini cuma masalah pengistilahan, ya, secara bahasa Arab, ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa qala Yusuf alaihi salam, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ya. Jadi Allah berfirman, kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah millah Ibrahim dalam keadaan condong kepada kebenaran, ya. Anittabi' millata Ibrahim hanifa, ya. Gitu. Jadi ikutilah agama Nabi Ibrahim dengan keadaan condong kepada kebenaran, ya, meninggalkan kesirikan, ya. Berkata Yusuf alaihissalam, dan saya mengikuti agamanya, milahnya bapak-bapak saya Ibrahim wa Ishak wa Yaqub. Nah, di sini. Jadi milah itu secara bahasa, ya, di sini itu hanya penggunaannya hanya disandarkan kepada nabi dari kalangan para nabi, ya. Jadinya tidak disandarkan kepada Allah dan selain nabi, ya. Nah, ini, ya. Amarallah ta'ala nabiyan sallallahu alaihi wasallam bittiba'i millati Ibrahim alaihi salam wa huwa a'dhamu qadran min Ibrahim alaihi salam wa a'dhamu qiyaman bitauhidi wa wajibatihi minhu wa hadza mimma la yukhtalafu fihi albattah li'iddati umurin. Awalan anna Ibrahim alaihi salam wal mutaqaddim alaihi fi zaman fanasaba ayyu maro bittiba'i sabilih. Thaniyan anna fil amri bittiba'i millati Ibrahim alaihi salam wa bayana anna hadzal dina ma huwa illa imtidadun limillati Ibrahim alaihi salam. Fi hadza ilzamun li jami'i tawaifi wa jami'il milali. Fajami'un nasi yuhibbuna wa yuqaddiruna wa yu'azzimuna Ibrahim alaihi salam. Fal yahudu tadda'i annaha tasiru ala khuta Ibrahim alaihi salam wa nasara kadzalik. Bal wa musyrikul Arab kanu yaz'umuna annahum ala dini Ibrahim alaihi salam. Wa kullu ulaika kanu mukhalifina fil haqiqati limillati Ibrahim. Ya. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala
Maka na Ibrahimu Yahudiyyaw wala Nasraniyyaw walakin kana hanifan muslimaw wa ma kana minal musyrikin. Ya. Jadi ya, Allah merintahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti milahnya Ibrahim alaihissalam. Ya, padahal Nabi Muhammad itu lebih besar derajatnya, lebih agung derajatnya di sisi Allah daripada Nabi Ibrahim. Dan lebih besar ya langkah-langkah beliau, usaha-usaha beliau untuk menegakkan tauhid dan kewajibannya daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, ya. Dan ini perkara yang tidak diperselisihkan lagi, tidak ada silang pendapat lagi di kalangan para ulama bahwasanya Nabi Muhammad itu lebih agung derajatnya daripada Nabi Ibrahim, dan usaha beliau untuk menegakkan tauhid lebih dahsyat daripada usahanya Nabi Ibrahim. Nah, ini tidak diperselisihkan lagi, tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya. Ini karena berapa perkara. Pertama, ya, kenapa Nabi kita disuruh untuk mengikuti milah Ibrahim padahal keadaan Nabi kita seperti itu? Alasannya pertama, bahwasanya Nabi Ibrahim itu ya lebih dahulu secara zaman daripada Nabi kita Nabi Muhammad, ya. Jauh, ya. Nah, jadinya berarti cocok, ya. Pas gitu. Munasab, ya. Kalau Allah itu merintahkan untuk mengikuti jalannya orang-orang soleh yang terdahulu, ya, gitu. Cocok berarti. Yang kedua, dalam perintah untuk mengikuti milahnya Ibrahim alaihissalam, ya, dan penjelasan bahwasanya agama ini sebetulnya hanyalah perpanjangan daripada milahnya Ibrahim. Ya, pada perkara ini ada ilzam, ya. Ada ilzam, ya, bagi semua kelompok, semua agama yang menisbatkan diri kepada Ibrahim. Maksud ilzam apa? Maksud ilzam adalah, ya, jadinya kalah mereka hujahnya sebetulnya. Nah, seperti itu maksud ilzam. Jadi kalau ilzam itu berarti kalau dalam masalah, ya, debat, ya, kalau terilzam berarti apa? Berarti kita itu kena, ya, hujah kita sendiri. Nah, itu maksud ilzam, ya. Nah, seperti itu. Berarti dalam masalah ini adalah, ya, ilzam bagi semua kelompok yang menisbatkan diri kepada Nabi Ibrahim, ya. Jadi klaim mereka berbalik, hujah mereka berbalik, ya. Karena semua manusia itu mencintai dan memuliakan serta mengagungkan Nabi Ibrahim, maksudnya yang menisbatkan diri kepada Ibrahim, ya, seperti Nasoro atau Yahud, ya. Yahudi itu mengklaim bahwasanya mereka itu mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim. Orang-orang Kristen juga, Nasoro, bahkan orang-orang musyrikin Arab menganggap bahwasanya mereka di atas agamanya Nabi Ibrahim. Padahal semuanya itu menyelisihi, ya, secara hakikatnya menyelisihi agamanya Nabi Ibrahim. Nah, begitu. Ya, intinya kalau mereka, ya, jadi cara mengilzamnya begini, cara membalikkan hujah mereka, ya. Kalau kalian mengaku mencintai Nabi Ibrahim, ya, berarti kalian itu harus mentauhidkan Allah kalau seperti itu. Nah, ini masalahnya. Ya. Dan Nabi ini kan sama, ya, syariatnya, sama-sama sama, ya, usuluddinnya maksudnya dengan Nabi Ibrahim, yaitu mentauhidkan Allah. Nah, seperti itu. Berarti kalian harus ikut sebenarnya. Harus mentauhidkan Allah kalau begitu. Ya. Jadi ada ayat, ya. Ibrahim itu bukan seorang Yahudi dan bukan seorang Nasrani.
akan tapi dia itu adalah Hanif. Hanif yang muslim dan tidak pernah sama sekali termasuk orang-orang musyrik. Nah, ini masalah ya. Gitu. Jadi penafian di masa lalu sebagai termasuk orang-orang musyrik. Idzan kana minal hikmati antu maro an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bittiba'i millati Ibrahim alaihi salam lima fi hadza minal ilzami wal irghami li a'da'i da'wati tauhid. Fala hujjata lahum wan nabiyyu alaihi salatu wassalam lam ya'ti bi syai'in jadid. Ya. Kalau begitu, yang termasuk hikmah adalah memerintahkan Nabi untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Karena dalam masalah ini ada ilzam, ya, ada pembalikan hujah, ya, kepada musuh dakwah tauhid, ya, sehingga mereka tidak ada hujah sama sekali, ya. Dan Nabi itu tidak datang dengan perkara baru. Nah, berarti intinya di sini yang mau jelaskan oleh Syekh di sini adalah bahwasanya usulut tauhid itu sudah diketahui oleh Jami'ul Milal, ya. Jadi masalah menyembah Allah saja itu sebenarnya sudah diketahui oleh kaum musyrikin, ya, lalu oleh Nasoro dan oleh Yahud, ya. Tapi kemudian mereka menyimpang dalam masalah ini padahal sudah mengetahui. Nah, gitu. Karena itu ketika Nabi Muhammad itu mendakwahkan tauhid, ya. Nah, sebetulnya apa yang dia diserukan oleh Nabi kita itu sama seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Lalu kenapa kau tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad? Tidak mau mengikuti seruan Nabi Muhammad. Nah, itu berarti itu ada ilzam, jadi pembalikan hujah, ya. Nah, seperti itu. Ya, wa huwa alladzi umiru ahlu tauhid jami'an biktifai atharihi hatta inna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuna an naqula fi kulli sabahin wa masa'in ja'a fi musnadil imami Ahmad wan Nasa'i asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ya. Dan inilah yang diperintahkan ahlu tauhid semuanya untuk mengikuti jejaknya, jejak Nabi Ibrahim. Sampai-sampai Nabi kita, ya, mengajarkan kita agar kita mengucapkan di setiap subuh, ya, ba'da sholat subuh, ya, mungkin, ya, dan setiap sore ba'da sholat asar, ya, mengucapkan perkataan ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan An-Nasa'i, ya. Nah, ini doanya. Asbahna ala fitratil Islam, artinya kami masuk waktu subuh di atas fitrahnya Islam. Lalu di atas kalimatul ikhlas yaitu la ilaha illallah, dan di atas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di atas millah bapak kami Ibrahim Hanifah wa ma kana minal musyrikin. Ya, dalam keadaan condong kepada kebenaran dan sama sekali tidak pernah menjadi musyrik. Nah, ditegaskan di sini, ya. Sudah hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ya, di situ tidak pernah sama sekali, ya, termasuk golongan orang-orang musyrik. Lalu Asy-Syaikh As-Sindi mensyarah perkataan Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, anta'budallah wahdah mukhlishon lahuddin. Ya. Ya, jadi agar kalian itu menyembah Allah saja dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Nah, ini arti Hanifiyah yang merupakan milah Ibrahim. Nah, seperti itu, ya. Jadi Syekh Sindi mensyarah, ya, kalimat ini, ya.
Hadhihi khulasatu ta'rifi millati Ibrahim alaihi salam. Hadhil ghayatul lati li ajliha khalaqallahul khalqa. Ya. Ini adalah ya ringkasan definisi millah Ibrahim, kesimpulan definisi millah Ibrahim ya. Ini adalah pokok yang karenanya Allah menciptakan makhluk ya. Sebagaimana yang ada di ayat ya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku, kata Allah. Wa taqaddama ma'ana annal hikmata min khalqillahi ta'ala al-khalqa ya, khalaqal khalqa bil haqqo ya. Jadi telah terdahulu bersama kami bahwasanya hikmah ya, hikmah dari penciptaan Allah terhadap makhluk adalah ya, Allah menciptakan makhluk dengan kebenaran. Maksudnya ya, hikmah itu apa sih? Hikmah al-ghayah ya. Ya, al-ghayah al-mahmudah di sini ya. Nah, gitu. Kita sudah bahas masalah hikmah itu artinya apa sih? Al-ghayah al-mahmudah, al-mahmudah atau al-ghayatul haqqo ya. Jadi tujuan yang benar ya. Nah, seperti itu. Jadi Allah itu dalam menciptakan makhluk pasti ada hikmah alias ada tujuan yang benar gitu. Ya, kita sudah bahas ya. Silakan dilihat lagi rekaman ya. Jadi tujuan itu pasti Allah cintai atau wasilah bagi yang Allah cintai. Nah, seperti itu. Ya. Jadi karena al-mahbub bisa lidzatihi atau li ghairihi. Nah, seperti yang kita pernah bahas ya. Jadi memang kalau ya Allah menciptakan makhluk ya berarti Allah itu meridhoi perbuatannya sendiri. Ya. Lalu apa? Tujuannya itu ya banyak nanti ya. Jadi akhirnya kembali kepada ya baiknya perbuatan itu sehingga Allah mencintainya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi berarti tujuannya ya, tujuan terakhir adalah kenapa sih Allah itu mau menciptakan makhluk? Karena Allah mencintai perbuatan menciptakan makhluk. Itu ujungnya terakhir. Gitu. Ya, kalau mau dirunut ya karena nanti akan begini, karena nanti akan begini. Pasti kembalinya ya karena Allah mencintai yang terakhir itu. Nah, seperti itu. Jadi itu paling pol ya gitu. Ini akidah Ahlussunnah ya. Jadi ya al-hikmah itu kembali ke zat Allah juga. Bukan hanya kembali ke makhluknya, itu akidah Ahlussunnah. Ya, maksudnya apa sih? Ya. Tujuan terakhir tuh karena Allah mencintainya, udah seperti itu. Kenapa Allah mencintainya? Karena baik menurut Allah. Nah, udah. Gitu. Selesai perkara. Ya. Kenapa Allah menciptakan begini? Karena apa? Karena Allah mencintainya. Kalau ditanya lagi, kenapa sih Allah mencintainya? Ya karena baik. Khair. Nah, seperti itu. Menurut Allah. Udah selesai. Itu adalah ya puncak terakhir, gak bisa ditanya lagi kalau begitu. Nah, ini bagi firqah-firqah yang menafikan mahabbah dari Allah, ini sulit ya. Seperti Maturidiyah itu sulit ya. Pasti hikmah itu kembali kepada ya memberi maslahat kepada makhluk. Adapun Asy'ariyah tidak menetapkan hikmah. Ya, dalam penciptaan itu tidak menetapkan hikmah. Nah, seperti itu. Susah jadinya mereka akhirnya. Gitu. Kalau Maturidiyah masih menetapkan hikmah tapi kembali kepada memberi maslahat kepada makhluk. Kalau Ahlussunnah ya, hikmah penciptaan manusia dan jin itu bukan karena hanya untuk memberi maslahat kepada makhluk, tapi juga karena Allah mencintai penciptaan makhluk itu. Karena Allah mencintai penciptaan manusia dan jin. Kenapa? Baik menurut Allah, khair. Berarti khair li dzatihi. Selesai perkara.
Ya, jadi kalau mau berpanjang-panjang dalam masalah ini bisa lihat Syifaul Alil ya. Punyanya Ibnu Qayyim ya, tebal bukunya. Silakan ya. Masalah khair dan syar dan macam-macam. Terusnya masalah mahbub li dzatihi, mahbub li ghairihi banyak dibahas oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah. Misalnya Ibnu Qayyim juga membahasnya di ya selain kitab itu Syifaul Alil di Bada'iul Fawaid juga dibahas dan lain-lain ya. Ya. Wal haqqu yatadammanu ghayataini kata Syekh Sindi ya. Kebenaran itu mencakup dua tujuan. Nah, ini menurut versi Syekh Sindi ya. Gitu ya. Sebenarnya ya hikmah itu al-ghayatul haq sebenarnya. Tujuan yang benar. Gitu. Mungkin tujuan yang benar itu terbagi dua. Nah, begitu aja enaknya ya. Tujuan yang benar terbagi dua. Pertama ya, ghayatan muradatan minan nas. Tujuan yang diinginkan dari manusia yaitu agar manusia mentauhidkan Allah. Lalu ghayatan muradatan bihim. Itu tujuan yang diinginkan pada mereka yaitu apa? Memberi azab kepada mereka kalau ingkar atau memberi nikmat kepada mereka kalau berbuat ketaatan. Nah, seperti itu. Amal ghayatul muradatu minan nas, adapun tujuan yang diinginkan dari manusia yaitu fahiya tauhidullahi ta'ala, yaitu adalah mentauhidkan Allah. Wal ghayatul muradatu bihim hiya jazaa'ul ibadi ala hasanatihim bifadlihi tabaraka wa ta'ala wa mujazati ijtinabihim tariqal haqqi bi'adlihi ta'ala. Ya. Jadi tujuan yang diinginkan terhadap mereka adalah memberi ganjaran atas kebaikan yang makhluk lakukan. Kebaikan yang makhluk lakukan juga karena keutamaan Allah, karena rahmat Allah bisa melakukannya. Dan mengganjar ya. Lalu mengganjar lalu memberi hukuman terkait ya mereka itu meninggalkan jalan kebenaran, ya itu karena keadilan Allah diberikan hukuman kepada mereka. Ya, jadi Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus solihati bil qista walladzina kafaru lahum syarabum min hamim. Ya. Sungguhnya Allah lah yang memulai penciptaan, lalu dia akan mengulanginya, kemudian dia akan mengulanginya agar Allah itu memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya dengan qisto ya. Dengan apa? Dengan keadilan. Walladzina kafaru ya, dan orang-orang yang kafir mereka mendapat minuman dari api yang mendidih ya. Gitu. Api yang membakar bisa atau air yang sangat mendidih ya lahar mungkin gitu ya. Jadi berarti di sini sangat jelas ya di ayat ini kenapa Allah itu memulai penciptaan dan kenapa Allah mengulang penciptaan agar membalas ya kebaikan orang-orang beriman dan membalas kekafiran orang-orang yang kafir. Nah, jadinya berarti ada ghayah muradah bil ibad, ada ghayah muradah minal ibad. Ghayah muradah minal ibad atau hid minhum ya lillah. Jadi tujuan yang diinginkan dari hamba yaitu adalah agar hamba mentauhidkan Allah. Dan ghayah muradah bil ibad ya an yajziyahum ya
Jadi ghoyah tujuan yang Allah inginkan pada hamba ya, yaitu adalah membalas mereka. Membalas berarti sesuai apa yang makhluk amalkan. Kalau makhluk mengamalkan kebaikan, Allah membalasnya dengan kebaikan. Kalau makhluk mengamalkan beramal dengan keburukan, Allah membalas dengan yang menurut makhluk itu buruk. Nah, seperti itu. Bukan berarti perbuatan Allah buruk, enggak. Perbuatan Allah itu kulluhu khair, semuanya bagus. Ya. Karena itulah Allah mencintai perbuatannya, ya. Seperti yang saya katakan tadi. Itu sudah mentok ya. Kenapa Allah menciptakan makhluk? Karena ini agar Allah itu ya membalas mereka. Kenapa Allah itu membalas mereka? Ya karena Allah mencintai perbuatan itu, karena keadilan. Keadilan itu khair. Nah, begitu. Itu udah mentok itu. Nah, makanya Ibnu Qayyim di dalam Syifaul Alil berkata, ya. Jadi kalau kita itu mengatakan perbuatan Allah itu ada tujuannya, bukan berarti tujuan itu butuh kepada tujuan lainnya sehingga tidak terhingga, bukan seperti itu modelnya. Ya, makanya ya sebagian orang seperti Ar-Razi ya, Fakhruddin Ar-Razi atau Al-Hamidi itu mengilzam Ahlussunnah ya. Jadi kalau kita menetapkan perbuatan Allah ada tujuannya, berarti tujuan itu akan punya tujuan lagi. Lalu tujuan itu ada tujuan lagi, tidak terhingga, infinitif. Ya, tasalsul, ya. Nah, ini batil. Enggak seperti itu akidahnya Ahlussunnah. Ya. Pasti kembalinya kepada ya tujuan yang tidak punya tujuan lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini secara terperinci pembahasannya bagaimana? Ya. Jadi, Allah menciptakan makhluk manusia dan jin agar mereka mentauhidkan Allah. Ya. Kenapa kok Allah itu menciptakan mereka untuk mentauhidkannya? Ya karena Allah mencintai orang-orang mentauhidkan Dia. Kenapa kok Allah mencintai tauhid mereka kepada Allah? Karena baik, udah selesai. Selesai udah perkara. Kalau kenapa baik ya nggak ditanya lagi, baik ya. Kenapa baik ya baik, nggak ada pertanyaan lagi udah. Gitu. Jadi berarti kalau dibilang sudah baik, berarti sudah lidzatihi, ya gitu. Jadi intinya begitu intinya. Sebetulnya sih khair itu juga bisa khair lidzatihi, khair li ghairihi juga bisa, mahbub itu juga bisa mahbub lidzatihi atau mahbub li ghairihi. Ya, ini pembahasannya panjang ya. Itu menyangkut ta'lil af'alillah ya, menyangkut ta'lil af'alillah ya. Nah, seperti itu. Jadi terusnya kenapa Allah itu menciptakan manusia? Agar Allah membalas apa yang mereka lakukan. Kenapa Allah itu ingin membalas apa yang mereka lakukan? Ya karena apa? Karena Allah mencintainya. Kenapa Allah mencintainya? Karena baik membalas apa yang mereka lakukan. Karena wujud keadilan atau wujud keutamaan. Kalau Allah membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan berarti wujud keutamaan Allah, wujud rahmah. Kalau Allah membalas ya orang-orang yang berbuat ingkar ya dengan apa yang mereka anggap buruk ya, berarti apa? Itu wujud keadilan Allah. Kalau wujud keadilan Allah berarti Allah itu mencintai keadilan Allah itu sendiri. Berarti apa? Baik, udah selesai. Khair lidzatihi, selesai perkara. Nggak bisa kita bilang tujuan itu punya tujuan lagi sampai tidak terhingga. Jadinya tasalsul, nggak kayak gitu ya. Ya, lalu Sesindi mensyarah ya perkataan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Ya, sebagaimana yang dikatakan Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Ya, dan makna menyembah itu adalah mentauhidkan. Ya. Ya, hadil ayah turjimat. Jadi ayat ini diterjemahkan annal muradah wal iradatud diniyah asyara'iyah lillahi ta'ala ya. Jadi yang dimaksud dengan
ini ya. Ya, jadi yang dimaksud dengan irodah yang ada di sini adalah irodah diniyah, syar'iyah, bukan irodah kauniyah. Walaisal kauniyatu allati bimaknal masyiah. Walaisal kauniyat allati bimaknal masyiah. Kalau kanatil irodatu kauniyatan lakana jami'ul khalqi abiduna lillahi ta'ala muwahhidun. Ya, jadi yang dimaksud di sini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Jadi bukannya begini, bukannya ya pasti Allah jadikan benar-benar semua jin dan manusia hanya menyembah Allah saja, bukan seperti itu. Karena kata Syekh di sini yang ada di ayat ini adalah irodah syar'iyah diniyah, irodah diniyah syar'iyah. Ya, artinya Allah meridhoi peribadahan mereka. Ya, jadi kalau kita terjemahkan, kita artikan dengan pengertian ala Ahlussunnah, dengan arti ala Ahlussunnah, ayat ini jadinya seperti ini. Ya, dan tidaklah saya menciptakan jin dan manusia ya kecuali apa? Kecuali agar mereka itu melakukan yang saya ridhoi gitu. Intinya seperti itu. Nah, tapi yang Allah ridhoi itu belum tentu terwujud. Nah, seperti itu. Ya, belum tentu Allah jadikan benar-benar mereka tuh menyembah Allah semua. Gitu intinya. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, ini pembahasan masalah irodah syar'iyah dan perbedaannya dengan irodah kauniyah. Jadi irodah kauniyah ya pasti terwujud. Kalau irodah syar'iyah itu terkait keridhaan Allah, itu belum tentu terwujud. Nah, seperti itu. Jadi seperti Allah menginginkan iblis ya agar sujud kepada Adam, tahiyatan ya. Dalam rangka menghormati Adam, bukan menyembah Adam ya. Allah meridhoi kalau iblis itu ya sujud kepada Adam tahiyatan, bukan ibadatan. Karena dalam rangka menghormati Adam gitu. Tapi Allah sendiri yang menghalangi iblis untuk sujud. Nah, jadi perbuatan Allah dalam menghalangi iblis untuk sujud itu terkait irodah kauniyah. Irodah kauniyah yang nama lainnya adalah masyiah. Adapun Allah menginginkan iblis untuk sujud ya, tapi enggak terjadi, itu namanya irodah syar'iyah terkait keridhaan Allah berarti. Ya. Nah, ya ini panjang ya pembahasannya ya. Ya. Lalu Syekh Sindi mensyarah perkataannya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Ya. Berkata Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab di sini, wa a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhida wa huwa ifradullahi bil ibadah wa a'dhamu ma naha anhu asyirku ya. Wa a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhidu, afwan ya tadi at-tauhida salah ya. Karena at-tauhidu itu adalah khobar bagi ya a'dhamu di sini, jadi nggak bisa at-tauhida di sini, ya. Ya karena maf'ul bih dari amaro itu, ya maf'ul bihnya sih sebenarnya ya ma'mur bih ya, ma'mur bihnya ya majrur ya, domir hu di sini bihi ya. Kembali ke ma tersebut ya, intinya sih at-tauhid itu adalah khobar ya, a'dhamu itu mubtada. Jadi yang benar wa a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhidu
ya. Jadi yang paling agung, yang paling besar, yang paling utama yang Allah perintahkan adalah at-tauhid. Apa sih tauhid artinya? Mengesahkan Allah dengan ibadah. Nah, di sini memang konsentrasinya pada masalah mengesahkan Allah dengan ibadah. Nah, seperti itu. Sebenarnya ya juga artinya apa? Ya. Meyakini keesaan Allah dalam penciptaan, dalam rububiyah, dalam penciptaan, pengaturan dan kepemilikan alam semesta. Nah, itu juga termasuk tauhid, ya. Nah, tapi yang konsentrasi di sini konsentrasi di sini adalah masalah peribadahan ya, karena memang zamannya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab itu banyak yang menyimpang dalam masalah tauhid ibadah ya di sini ya. Jadi karena itulah ya Syekh itu mengkerucutkan tauhid di sini hanya pada ifradullah bil ibadah. Ya, sebetulnya lebih banyak dari ini ya. Ada ifradullah bitadbir ya, birububiyah maksudnya ya, birububiyah ya. Berarti kalau mengesahkan Allah dengan rububiyah berarti mengesahkan Allah dalam ya penciptaan makhluk, dalam pengaturan makhluk, dalam kepemilikan makhluk. Nah, seperti itu. Wa a'dhamu ma naha anhu asyirku. Dan yang paling utama yang Allah larang, yang paling serem, yang paling dahsyat, yang paling parah yang Allah larang, maksudnya perbuatan yang Allah larang dan perbuatan itu paling parah, itu adalah kesyirikan. Ya sama di sini asyirku itu adalah khobar bagi a'dhamu ya. Wa huwa da'watu ghairihi ma'hu, yaitu beribadah mengibadahi selainnya bersama Allah ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah mensekutukannya dengan apapun dan siapapun juga ya. Jadi at-tauhid masdarun wahada, masdaru wahada yuwahidu tauhida ya. Tauhid itu adalah masdar dari wahada yuwahidu tauhid ya. Wa huwa fil lughah ja'lu syai' wahidan awil hukmu ala syai' bi annahu wahid di sini ya. Jadi tauhid dalam bahasa adalah menjadikan ya sesuatu itu menjadi satu. Nah, begitu. Itu pada asalnya. Ya, di sini bagaimana ini? Ya, menjadikan sesuatu itu satu. Lah Allah kan sudah satu ya. Jadi nggak perlu perbuatan kita, Allah itu sudah satu. Oh, berarti maksudnya menghukumi bahwasanya dia itu satu. Nah, begitu. Ya, karena kalau ja'lu syai'i wahidan berarti menjadikan sesuatu itu satu. Berarti apa? Tadinya berbilang kita satukan. Lah Allah kan sudah satu ya. Jadi gak perlu perbuatan kita lagi untuk jadi satu. Berarti artinya menghukumi bahwasanya Allah satu. Bahasa lainnya apa? Meyakini ya kalau Allah itu satu. Nah, ini maksudnya seperti ini ya. Berarti kaitannya dengan tauhid ibadah itu apa ya? Kan hukum di sini adalah apa? Ya, ini hukum di sini adalah apa? Menisbatkan ya keesaan kepada Allah di sini artinya. Berarti termasuk perkara keyakinan atau perkara diucapkan. Sedangkan kalau kita ibadah fi'liyah, ibadah qalbiyah yang bukan i'tiqadiyah dan bukan ikrar, itu bagaimana? Apakah menyimpang dari bahasa apa tidak? Nah, ini masalahnya. Harus dikaji dulu gitu. Nah, jadinya akhirnya dibahas oleh para ulama. Jadinya kita dalam melakukan perbuatan badani yang dinilai oleh Islam itu sebagai ibadah, kita harus ya mentauhidkan maksud kita, tauhidul qasdi gitu. Mengesahkan maksud kita, yaitu adalah Allah. Intinya kita maksudkan ya perbuatan ini
ya, untuk Allah saja, ditujukan oleh Allah saja, ditujukan kepada Allah saja. Nah, seperti itu. Jadi berarti tauhidul qasdi. Nah, seperti itu. Jadinya dari terpencar-pencar, sebenarnya sih nggak terpencar-pencar juga ya. Bisa azam hanya Allah yang kita sembah gitu ya, cukup gitu intinya ya. Karena bukannya kita itu ya sebelum sholat itu kita banyak maksud mau beribadah kepada fulan dengan sholat yang kita lakukan, juga nggak seperti itu maksudnya. Maksudnya berarti apa? Kita itu dalam sholat ya, kita itu ada azam ya, ada tekad ya. Kita itu menunjukkan sholat kita hanya kepada Allah. Nah, seperti itu. Lalu ada yang namanya ya amalan hati yang menuju ke atas. Nah, seperti itu kalau kata ulama. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Berarti kalau seperti itu sudah namanya tauhidul qasdi, ya. Nah, seperti itu. Jadi berarti apa? Jadi kaitan makna bahasa dan ya tauhid ibadah di sini adalah, kalau makna bahasa kan lebih condong ke masalah keyakinan ini. Ya, atau ucapan lisan, ya. Nah, seperti itu. Jadi masalahnya apa kaitannya dengan ya tauhid dalam perbuatan badani yang seperti yang saya bahas tadi. Misalnya kita sholat ya, kita maksudkan sholat ini kepada Allah saja, kita tujukan sholat ini kepada Allah saja. Nah, seperti itu. Nah, berarti ya kita berarti tauhidul qasdi. Kita itu namanya mengerucutkan maksud kita hanya ditujukan kepada Allah saja, hanya menunjukkan ibadah ini kepada Allah saja. Nah, seperti itu. Nah, ini maksudnya. Ya, berarti intinya ya sebenarnya ya kalau arti secara bahasa adalah ini ya. Lalu syariat itu menganggap orang yang beribadah kepada selain Allah dengan memaksudkan peribadahan kepada selain Allah itu adalah keluar dari Islam atau musyrik, bukan muwahhid. Berarti apa? Ya. Berarti ada hakikoh syar'iyah. Ya. Ada makna baru yang ditetapkan syariat, ya. Jadi berarti syariat itu membawa makna baru tentang masalah tauhid. Nah, gitu. Padahal makna secara bahasa adalah terkait keyakinan atau ikror, ya. Tapi masalahnya ya, menurut syariat yang mutawatir, orang yang menunjukkan sholatnya kepada selain Allah itu sudah musyrik, bukan muwahhid. Meskipun tanpa keyakinan macam-macam, hanya sekedar maksud menunjukkan apa yang ia lakukan kepada selain Allah. Lalu apa? Dia tahu ini adalah bentuk ibadah. Nah, itu sudah musyrik, disepakati ulama. Ya. Berarti apa? Syariat itu membawa makna baru tentang masalah tauhid. Ya. Yang memang agak berbeda dengan makna bahasanya. Nah, seperti itu. Berarti ya intinya tauhid yang terkait amaliyah, bukan terkait keyakinan, itu adalah makna baru yang ditetapkan oleh syariat. Berarti termasuk hakikoh syar'iyah. Adapun hakikoh lugawiyah, tauhid itu hanya ya terkait masalah keyakinan. Ya, sedangkan hakikoh syar'iyah, tauhid juga terkait masalah ya maksud, bukan hanya keyakinan. Misalnya ada orang meyakini bahwasanya Allah itu adalah yang esa, Allah itu adalah yang harus disembah, bahkan Allah itu adalah yang berhak disembah, yang lain tidak.
Lalu Allah itu adalah ya zat yang esa dalam mengatur makhluk, dalam melihara makhluk, dalam menciptakan makhluk. Tapi dia itu memaksudkan perbuatan yang telah dianggap ibadah kepada selain Allah. Berarti syirik dalam maksud, ya kan? Nah, bukan syirik dalam keyakinan. Nah, gitu berarti. Syirik dalam maksud. Karena dia telah memaksudkan, menunjukkan, meniatkan perbuatan badani yang dia telah ketahui sebagai ibadah kepada selain Allah. Berarti syirik dalam maksud, dalam tujuan, dalam niat. Nah, sedangkan dia tidak melakukan kesyirikan dalam keyakinan. Menurut syariat bagaimana? Dia itu muwahhid atau musyrik? Musyrik. Berarti apa? Syariat itu membawa makna baru, ya. Syariat itu membawa makna baru, menetapkan makna baru, ya, tentang masalah tauhid, ya. Yang tadinya tauhid itu menurut bahasa itu hanya terkait keyakinan, lalu ditetapkan oleh syariat bahwasanya tidak hanya terkait keyakinan. Nah ini ya. Nah itu satu versi ya. Tapi masalahnya kan bukannya kaum musyrikin sudah tahu ya. Gitu. Tauhid yang benar itu pasti beribadah kepada Allah saja. Artinya ya hanya memaksudkan peribadahan kepada Allah saja, itu tauhid yang benar terkait badan. Gitu. Bukannya itu sudah diketahui oleh musyrikin ya. Oh, berarti begini gampangnya. Memang ya pengertian tauhid secara bahasa orang Arab yang terdahulu ya, itu memang hanya terkait keyakinan. Akan tapi ya ketika Rasulullah diutus kepada kafir Quraisy itu sudah mengakui bahwasanya tauhid itu juga terkait amalan badani. Ya. Ya artinya terkait maksud dari mengerjakan amalan badani. Nah, seperti itu intinya. Ya. Itu memang bisa dibahas nih ya. Jadi ini versi kedua. Nah, ini yang benar ya. Karena memang orang-orang kafir Quraisy itu sudah tahu masalah tauhid dengan maksud tauhidul qasdi, sudah tahu intinya ya. Makanya di talbiyahnya mereka ketika haji gimana? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikalah kalabbaik ya. Illa syarikan ya huwalaka ya, tamliku huwa mamalak. Nah, seperti itu dan lain-lain ya intinya ya. Dan lain-lain banyak ayatnya ya seperti itu ya. Yang menegaskan bahwasanya kaum musyrikin itu sudah mengetahui istilah ya tauhidul qasdi ya. Gitu intinya. Ya. Jadi berarti apa? Jadi memang berarti bukan syariat dong yang menetapkan makna baru tersebut. Ya kalau bisa dibilang dengan versi yang kedua berarti syariat itu tidak membawa makna baru bagi tauhid, tapi memang ya telah berkembang di kalangan bangsa Arab. Pada akhirnya tauhid itu bukan cuma terkait keyakinan, tapi terkait maksud juga. Nah, berarti kita ada dua versi. Versi pertama menurut bangsa Arab itu tauhid hanya terkait keyakinan. Lalu syariat datang ya membawa makna baru, yaitu tauhid juga terkait maksud, bukan hanya terkait keyakinan saja. Versi yang kedua, awal mula bangsa Arab menetapkan tauhid itu terkait keyakinan, lalu berkembang di bangsa Arab juga. Tauhid itu tidak hanya terkait keyakinan, juga terkait ya, terkait maksud. Lalu pas Nabi diutus sudah seperti itu keadaannya. Nah, ini yang benar ya. Ya dikuatkan dengan banyak ayat. Nah, gitu. Nah, jadinya ayat-ayat banyak ya seputar ini masalah ya. Ya, misalnya ya ayat-ayat yang musyrikin ditanya wala in sa'altahum
Nah, seperti itu. Misal surat Al-Ankabut ya, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ardo wasakhara syamsa wal qamara layakulunnallaha fa anna yufakun. Ya. Nah, seperti ini banyak ayat-ayatnya. Kalau kamu bertanya siapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan matahari dan bulan, yang menundukkan matahari dan bulan, mereka akan mengatakan, mereka akan mengatakan Allah. Kenapa mereka dipalingkan? Bagaimana mereka dipalingkan? Nah, seperti ini, ya. Banyak ayat-ayatnya ya, seperti ini ya. Kalau kamu bertanya kepada mereka begini, gitu. Man rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil azim. Nah, dan lain-lain ayatnya banyak ya seperti ini ya. Nah, terusnya itu kan ayat ini sebagai ilzam bagi mereka. Artinya mereka sudah tahu masalah ya baiknya tauhidul qasdi. Sudah tahu bagusnya itu. Dan syariat itu ya mendakwahkan tauhidul qasdi, bukan hanya ya tauhid terkait keyakinan. Nah, seperti itu. Nah, ayat ini sebagai ilzam. Loh, kenapa? Kamu kan udah tahu begini. Ya, Allah itu yang menciptakan kamu, menciptakan langit dan bumi, yang mengatur kamu, yang melihara kamu. Lalu kenapa kamu itu tidak mentauhidkan Allah dalam maksud al-qasdi, al-qasdu ya. Nah, seperti itu. Kan kelazimannya kalau semuanya itu yang ngatur Allah, semuanya menciptakan Allah, semuanya itu rizkinya itu urus oleh Allah, semuanya pokoknya dari Allah. Kita nol. Lah, kenapa kita itu menyekutukan Allah dalam tujuan, dalam maksud? Nah, makanya Ibnu Taimiyah dan lainnya bilang ya, rububiyah apa? Yastalzimu uluhiyah. Ya. Kita kalau sudah meyakini rububiyah Allah pasti melazimkan adanya tauhidul qasdi. Tauhid dalam maksud. Ya. Dan kalau sudah ada tauhidul qasdi, ya tadommanu ya rububiyah. Kita kalau sudah tauhidul qasdi berarti mencakup rububiyah, keyakinan terhadap rububiyah Allah, sudah pasti seperti itu. Ya, jadi kaidahnya rububiyah yastalzimu al-uluhiyah, ar-rububiyah yastalzimu al-uluhiyah. Ya. Keyakinan dalam rububiyah melazimkan ya tauhidul qasdi. Ya. Lalu kalau sudah ada tauhidul qasdi mencakup ya uluhiyah yatadammanu ar-rububiyah, al-uluhiyah yatadammanu ar-rububiyah. Kalau sudah ada tauhidul qasdi mencakup rububiyah. Nah, seperti ini pembahasannya. Ya, berarti kita simpulkan ya tauhid menurut bahasa ya terkait keyakinan, menghukumi bahwasanya Allah Esa. Ya, akan tapi ini adalah arti secara bahasa yang terdahulu. Ya. Ketika sebelum Rasulullah diutus, itu sudah ditambah artinya menjadi ya menghukumi bahwasanya Allah Esa dan ya mengesakan Allah dalam tujuan ketika sedang beribadah. Nah, seperti itu. Artinya memaksudkan peribadahan kepada Allah saja. Nah, iya ya. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya sudah diketahui oleh orang Arab ya, masalah seperti ini. Dan orang Arab sudah tahu itu baik, mengesahkan Allah dalam peribadahan. Ya. Jadi menunjukkan peribadahan hanya kepada Allah saja. Tauhidul qasdi. Nah, seperti itu. Nah, ini. Jadi memang kita harus kupas seperti ini ya.
Jadi berarti tauhidul qasdi itu tambahan ya dari tauhid terkait keyakinan. Ya. Berarti secara tahapan adanya belakangan. Nah, seperti itu. Lalu syariat itu datang dengan membawa tauhid dalam keyakinan dan tauhidul qasdi. Nah, seperti itu. Ya, ini masalah ya. Ya, jadi kita bahas masalah pembagian tauhid menjadi 3 ya. Jadinya yang masyhur di kalangan Ahlussunnah zaman sekarang, tauhid terbagi 3. Tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifah. Nah, gini. Jadi pembahasan seperti ini tuh dikritik oleh sebagian orang seperti orang Asy'ariyah dan yang lainnya. Itu pembagian tersebut itu pembagian model apa? Pembagian kuli kepada juz'i atau kulun kepada juz'un. Nah, ini masalah. Gitu. Jadi pembagian itu tidak jelas. Tauhid terbagi menjadi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma sifat. Benar enggak? Tidak jelas. Nah, seperti ini. Nah, ini pertama kita nyatakan ya, ini cuma masalah pengistilahan belaka ya. Dan syariat sudah menetapkan bahwasanya yang menunjukkan peribadahan kepada selain Allah itu musyrik bukan muwahhid. Mau istilahnya bagaimanapun. Nah, seperti itu. Ya. Kita sudah tetapkan seperti itu. Lalu orang yang meyakini Allah itu bukan pencipta, nah itu juga sudah pasti apa? Keluar dari Islam. Gitu. Yang meyakini adanya rububiyah pada selain Allah, mau sedikit atau banyak, ya itu sudah pasti orang meyakini seperti itu keluar dari Islam, musyrik. Nah, adapun pengistilahan tauhid menjadi 3 itu cuma pengistilahan aja. Zaman dulu tuh nggak dibahas masalah tauhid menjadi 3 atau menjadi 1 atau menjadi 2 itu. Gitu. Dan yang ditetapkan oleh Ibnu Qayyim itu tauhid 2 ya. Tauhid tolabi dan tauhid khobari. Tauhid tolabi itu terkait peribadahan. Tauhid khobari terkait keyakinan kita tentang ya Allah, rububiyahnya, asma dan sifatnya. Berarti Ibnu Qayyim membagi tauhid kepada 2 cuma. Gitu. Nah, berarti cuma pengistilahan belaka. Nah, seperti ini. Gitu. Ya, harap diperhatikan ya. Jadi kalau cuma pengistilahan boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6. Kalau ada maslahatnya membahas seperti itu, ya. Jadi tidak baku dari Ahlussunnah sendiri tauhid itu ada 3, enggak baku. Karena Ibnu Qayyim itu membagi tauhid cuma 2. Nah, seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang disucikan itu pembagian tauhid menjadi 3. Nah, kita jelaskan dulu seperti itu, ya. Kemudian kalau kita bicara secara ilmiah, ya, tauhid terbagi 3, ya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma was sifah. Itu menurut yang masyhur zaman sekarang. Itu pembagiannya kuli kepada juz'i atau kulun kepada juz'un. Nah, ini juga tidak jelas karena apa? Itu penamaan belaka. Nah, begini. Karena apa? Tauhid rububiyah itu tentang masalah keyakinan. Tauhid asma dan sifat itu tentang masalah keyakinan juga. Lalu yang dikehendaki oleh Ahlussunnah zaman sekarang tauhid uluhiyah terkait masalah ya maksud bukan keyakinan. Berarti maksam atau maksimnya tidak jelas di sini. Keyakinan atau maksud. Nah, ini masalahnya. Karena kan kalau pembagian kuli kepada juz'i, pembagi itu harus ada pada yang dibagi. Gitu. Seperti ya saya katakan ya makhluk hidup ya terbagi misalnya menjadi orang dan kuda. Ya. Berarti makhluk hidup itu adalah pembagi ya, maksim di situ atau maksam. Harus ada pada yang dibagi. Jadi berarti makhluk hidup terbagi menjadi orang dan kuda ya. Berarti manusia itu harus ada makna makhluk hidup.
kuda itu harus ada makna makhluk hidup. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau di sini tauhid terbagi menjadi 3, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifah. Lalu tauhid itu sendiri apa? Keyakinan atau maksud? Itu tidak jelas, berarti maksimnya itu nggak jelas. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu hanya pengistilahan belaka ya. Jadi mau dibilang itu pengistilahannya itu salah atau benar, cuma kita tuh nggak ada masalah seperti itu. Ya, sudah kita kasih tahu ya intinya ya. Jadi kita yang mesti kita ambil ya di sini adalah orang yang menyimpang dalam masalah mengesahkan Allah dalam ibadah berarti musyrik. Orang yang menyimpang dalam masalah keyakinan terhadap rububiyah berarti musyrik. Mau pembagiannya macam-macam kayak atau enggak. Nah, seperti itu. Ya. Jadi intinya kalau tauhid itu adalah i'tiqad, berarti i'tiqadur rububiyah, i'tiqadul uluhiyah, i'tiqadul asma wa sifat, berarti pembaginya adalah maksamnya atau maksimnya adalah ya apa? Keyakinan. Begitu. Karena itu muncul di keyakinan terhadap rububiyah, keyakinan terhadap uluhiyah, keyakinan terhadap asma dan sifat. Gitu. Jadinya kalau dicampur ya yang dibaginya itu adalah ke pembagi kan yang di atas ya. Pembagi di atas, yang dibagi di bawah kan gitu ya. Iya. Pembaginya itu apa kebalik ya? Gimana? Benar, pembagi itu yang di atas ya. Yang dibagi di bawah. Ya berarti seperti ini. Kalau pembaginya itu berarti A, berarti yang dibagi itu harus ada unsur A. Nah, seperti itu. Ya misalnya ya, kasih contoh lagi. Gelas terbagi menjadi gelas kaca, ya, gelas besi, gelas plastik. Ya, pada yang dibagi ini ada unsur gelas, ada makna gelas. Nah, begitu. Lah ini pada ya yang dibagi itu apa? Maksud pembaginya itu apa? Tauhid. Yang dibagi apa? Keyakinan, maksud keyakinan lagi. Nah, ini jadi yang dikritik oleh Asy'ariyah atau sebagian orang masalah seperti ini. Nah, meskipun pembagiannya rusak, tapi secara makna benar intinya ya. Karena menurut syariat ya, orang yang menyimpang dalam ya maksud ya ketika beribadah kepada Allah ya itu adalah musyrik. Lalu orang menyimpang dalam masalah rububiyah Allah itu berarti musyrik. Nah, seperti itu. Mau pembagiannya bagaimanapun ya intinya. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini masalah pengistilahan ya. Jadinya tidak ada masalah dengan pengistilahan. Yang penting maknanya benar. Nah, seperti itu. Mau maknanya bagaimanapun gitu. Tapi memang syariat itu seperti itu ya kholas berarti intinya. Nah, udah. Kalau mau dibilang begini aja ya. Seseorang itu menjadi muslim dengan apa? Dengan meyakini rububiyah Allah. Lalu dengan ya mengesahkan Allah dalam tujuan, artinya apa? Menunjukkan ibadah hanya kepada Allah saja. Nah, seperti itu. Mengesahkan Allah dalam rububiyah, meyakini rububiyah Allah, meyakini asma dan sifat Allah dan ya tidak menunjukkan peribadahan kepada selain Allah, menunjukkan peribadahan kepada Allah saja. Nah, seperti itu. Muslim itu dengan seperti ini gitu ya. Ya ini masalah pengistilahan belaka. Mau istilah tauhid terbagi menjadi 3 dibilang batil lah, tapi secara makna benar intinya. Bukan secara makna rusak, enggak. Gitu intinya. Ya, harap diperhatikan. Intinya kalau ada orang mengkritik pembagian tauhid menjadi 3 itu enggak beres, bukan berarti maknanya itu rusak, enggak. Masalah pembagiannya itu aja yang ya keliru dikritik. Itu pembagian kulli kepada juz'i atau kulun kepada juz'un. Kalau pembagian kulli kepada juz'i berarti
ya makna yang kulli ada pada juz'i. Seperti tadi, gelas terbagi menjadi gelas kaca, gelas besi, gelas plastik. Berarti makna gelas itu ada pada gelas kaca, ada pada gelas plastik, ada pada gelas besi. Nah, seperti itu. Itu pembagian kulli kepada juz'i. Lalu kalau pembagian kullun kepada juz'un, ya, seperti modelnya apel. Apel saya belah-belah. Berarti apa? Berarti apel yang satu itu adalah kullun, kalau dibelah-belah berarti belahannya adalah juz'un. Nah itu, seperti misalnya orang nih dibagi-bagi, tangan, kepala begitu. Berarti orang secara keseluruhan itu kullun, bukan kuli, bukan. Ya, nah begitu. Ya, jadinya harus perhatikan baik-baik. Meskipun pembagiannya rusak, tapi secara mana benar ya. Nah ini masalah ya. Gitu. Kita harus insaf juga ya, kita harus insaf gitu. Jadi bukan berarti kritikan Asy'ariyah kepada kita itu salah semua, enggak. Kritikan Asy'ariyah kepada kita terkait masalah ini benar, cuma kalau mereka ngeritik secara makna itu salah. Kalau mereka ngeritik pembagiannya saja itu benar, tapi kalau ngeritik ya maknanya salah. Itu ya. Perhatikan baik-baik. Ya. Wa amma fi syar'i fahuwa ifradullahi ta'ala bil ibadah ma'a tiqadi wahdatihi fi sifatihi wa asma'ihi wa rububiyyatihi. Ya, adapun tauhid ya secara terminologi syariat adalah mengesahkan Allah dengan ibadah bersama keyakinan esaknya dia pada sifatnya, nama-namanya dan rububiyah. Nah ini lebih mantep lagi nih, gitu. Lebih mantep lagi nih pengistilahannya lebih mantep lagi menurut saya ya. Jadinya berarti apa? Tauhid menurut syariat itu adalah mengesahkan Allah dengan menunjukkan peribadahan hanya kepada Allah saja, bersama meyakini keesaannya pada sifat-sifatnya, perbuatannya dan rububiyahnya. Nah ini lebih mantap lagi penjelasannya Asy-Syaikh Sindi. Kalau seperti ini berarti kholas, berarti lepas dari kritikan Asy'ariyah. Gitu. Ya. Ya, jadi seperti ini ya. Ini penjelasan yang mantap menurut saya. Ini kalau seperti ini penjelasannya sudah bebas dari kritikan Asy'ariyah kalau seperti ini. Ya, nah gitu. Katsiru tauhidi yunji min dukhulin nar wa qalilu tauhidi yunji minal khuludi finnari bi fadlillahi ta'ala wa rahmatih. Ya. Banyaknya tauhid dapat menyelamatkan orang dari neraka. Lalu sedikitnya tauhid dapat menyelamatkan orang dari kekal di neraka. Maksudnya seperti ini ya. Orang itu kalau muwahhid ya, meskipun dengan sekecil biji sawi peribadahan saja dan tidak sama sekali menyekutukan Allah, pasti bebas dari kekal di neraka meskipun pernah nyemplung. Begitu. Akan tapi kalau melakukan tauhid secara sempurna alias apa sih? Berarti apa kalau begitu? Berarti nggak akan maksiat dong. Iya. Kalau orang yang benar-benar muwahhid itu pasti tidak bermaksiat kepada Allah, pasti. Ya. Nah, gitu. Ya. Bukannya bermaksiat itu kufur, bukan. Jadi intinya gini ya, tauhid itu ada yang ya apa? Tauhid itu ada yang syarat ya kesempurnaan. Ada yang syarat sah. Nah, seperti ini. Jadi kalau tauhid yang menjadi syarat sah seorang muslim yaitu ya meyakini keesaan Allah dalam rububiyah dan asma dan sifat dan menunjukkan peribadahan hanya kepada Allah saja. Nah itu
Tauhid yang menjadi syarat sah sebagai muslim. Tapi tauhid yang menjadi syarat kesempurnaan sebagai muslim yaitu apa? Menghindari kemaksiatan, ya. Benar-benar usaha menghindari kemaksiatan, itu tauhid yang menjadi syarat kesempurnaan seorang muslim. Nah, kalau luput darinya itu, ya. Nah, itu bisa nyemplung di neraka dulu meskipun tidak kekal. Tapi kalau hilang tauhid menjadi syarat yang menjadi syarat sah seorang sebagai muslim, akan kekal di neraka. Nah, seperti itu. Ya, barangkali sampai sini aja, nanti kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.